Oke, ini dia adalah episode 3 dari drama Korea Black 2017. Film dimulai dengan memperlihatkan para malaikat pencabut nyawa yang sedang nongkrong. Terlihat si Black menyuruh rekannya 419 untuk pergi sendirian mencabut nyawa manusia. Tapi karena si 419 ini masih pemula atau masih noob, dia pun tidak mau pergi sendirian. Black yang kasar dan kejam terus memaksa 419 untuk melakukannya sendirian. Black pun memberikan 419 kapsul, yang dimana kapsul ini berfungsi untuk mengetahui nyawa siapa yang akan mereka ambil. Black memberitahu 419 jika orang yang mati tersebut kabur, maka 419 akan langsung dilempar ke dalam neraka. 419 dengan berat hati melakukan tugasnya, meninggalkan markas para malaikat. Tidak lama setelah itu, di tempat pengambilan kapsul, 416 menemukan kapsul kedua yang dimana kapsul itu adalah milik Triple 4 atau si Black. Yang artinya si Black harus mendampingi rekannya 419 untuk pergi mencabut nyawa manusia. Black pun pergi ke dunia manusia. Tidak lama setelah itu 416 juga ikutan muncul dan memberitahu si Black bahwa kapsul yang diambil 419 ditemukan di tempat pengambilan kapsul. Itu artinya 419 telah kabur ke dunia manusia dengan sengaja membuang kapsul tersebut dan bersembunyi di tubuh manusia yang sudah mati. Jika pasukan maut mengetahui akan hal tersebut, Triple 4 juga akan ikutan terkena masalah dan dihukum. Pada saat mereka melakukan pencarian yang bertepatan dengan penembakan Detektif Han pada saat itu, Black yang melihat Detektif Han yang tertembak berpikir untuk menggunakan tubuh Detektif Han yang sudah meninggal untuk mencari 419. Karena kalau mereka mencarinya dengan wujud yang asli, mereka tidak akan bisa menemukan 419. Karena 419 juga sudah masuk ke dalam tubuh manusia yang sudah mati. Jadi Black harus menggunakan tubuh Detektif Han untuk menangkap 419 yang kabur. Itu sebabnya pada episode sebelumnya, Detektif Han tiba-tiba hidup kembali. Ya, karena yang ada di dalam tubuh Detektif Han itu adalah Triple 4 atau si Black. Detektif Han mendatangi tempat 419 melakukan bunuh diri, namun tidak menemukan petunjuk apapun. Pada saat itu, Sophie yang berada di dalam taksi melihat Detektif Han diikuti oleh dua bayangan hitam. Karena hal tersebut, Sophie pun turun untuk menemui Detektif Han. Detektif Han yang sedang berdebat dengan rekan malaikatnya membuatnya hampir tertabrak oleh pengendara sepeda yang membuat kapsul yang dibawa oleh Detektif Han tergelincir ke tengah jalan. Karena hal tersebut, Detektif Han hampir saja dilindas mobil. Keesokan harinya, terlihat sekumpulan geng yang sedang mengobrak-abrik sebuah restoran karena pemiliknya belum membayar hutang. Terlihat beberapa orang mengeluarkan kulkas dari dalam restoran untuk disita. Tanpa disengaja, kulkas tersebut jatuh dan terbuka. Seketika semua orang kaget karena di dalam kulkas tersebut berisi mayat seorang perempuan yang bernama Jinso. Tidak lama setelah itu, para detektif pun berada di TKP untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut dan menanyai satu persatu saksi yang ada di sekitar tempat tersebut. Detektif Guang diberitahu oleh seorang emak-emak bahwa si korban sudah 1 bulan tidak terlihat, sampai pada akhirnya ditemukan meninggal. Tidak lama setelah itu, Detektif Han datang ke TKP dengan tampilan yang beda dari sebelumnya. Saat Detektif Han sedang memeriksa si korban, tiba-tiba suami korban menyandra seorang perempuan di atas atap dan memberitahu semua orang bahwa dia tidak membunuh istrinya. Detektif Han yang melihat hal tersebut langsung melepaskan tembakan dan tepat sasaran.
Setelah itu, Detektif Han memberitahu mereka semua bahwa pelakunya tidak mempunyai jari tengah alias jari tengahnya buntung. Alhasil, semua rekannya pun tercengang karena apa yang Detektif Han katakan adalah benar. Si pelaku pembunuhan tidak memiliki jari tengah. Di kantor, Detektif Han menjelaskan bahwa motif dari pembunuhan tersebut adalah suatu peringatan untuk orang yang ada hubungannya dengan Jin Sok atau si korban. Jadi, mereka menyimpulkan ada korban lain yang akan dibunuh berikutnya. Detektif Han juga mengatakan bahwa korban tewas sekitar 1 bulan yang lalu. Rekan-rekannya pun yang mendengar Detektif Han tidak percaya dan menganggap Detektif Han ini sok tahu. Tidak lama setelah itu, petugas autopsi datang dan mengatakan hal yang sama, bahwa si korban tewas sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu. Waduh, semua rekannya pun tercengang lagi. Karena hal tersebut, Detektif Han meminta kakek berkaki pendek untuk memberikan senjatanya lagi, yang sebelumnya diambil karena Detektif Han ini tidak bisa menembak, coy. 저 피야 18 생기라고 줘.